Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 10 IPA. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita semua selalu diberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas. Terutama kalian diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas belajar. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam memahami atau menyerap ilmu yang diberikan oleh para guru. Oke, hari ini kita akan membahas materi baru atau bab baru, yaitu mengenai tumbuhan atau plante. Nah, tumbuhan ini sering kita lihat ya dalam kehidupan kita, di sekeliling kita ya. Kalian tahu ini adalah tumbuhan lumut yang suka nempel di tembok yang lembab atau basah. Kemudian ini adalah tumbuhan paku. Ya, ini adalah paku tanduk rusa. Nah, kalian juga suka lihat ini ya. Kemudian ini adalah tumbuhan yang kita lihat sehari-hari di lingkungan kita. Ada rambutan, ada pohon mangga, ya, ada pohon tanaman-tanaman tertentu. Ya, ini adalah golongan tumbuhan berbiji. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui model pembelajaran blended learning, peserta didik atau siswa dapat mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio atau kelompok berdasarkan ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan dan terampil menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis fenetik dan filogenetik tumbuhan serta peranannya dalam kehidupan, serta menunjukkan sikap disiplin, jujur, percaya diri, dan bertanggung jawab. Oke, sekarang kita akan membahas ciri tumbuhan atau plante. Yang pertama adalah tumbuhan itu tubuhnya adalah multiseluler. Ya, artinya terdiri dari banyak sel. Ya, beda dengan bakteri yang hanya terdiri dari satu sel atau uniseluler. Kemudian ciri yang kedua adalah eukariotik. Artinya dia mempunyai membran inti. Sel-sel yang ada di dalam tumbuhan semuanya mempunyai membran inti. Berbeda dengan prokariotik, yaitu tidak mempunyai membran inti. Kemudian yang ketiga, semua golongan tumbuhan itu berklorofil atau mempunyai zat hijau daun. Artinya semua makhluk hidup yang digolongkan ke dalam tumbuhan pasti berwarna hijau. Kemudian ciri yang ketiga, dia mempunyai dinding sel yang tersusun dari selulosa. Karena itu tumbuhan itu dia bentuknya tetap dan kuat karena dia mempunyai dinding sel. Kemudian yang ketiga, itu dia autotrof atau mendapatkan makanan ya dengan cara membuat makanannya sendiri. Nah, membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Kenapa bisa melakukan fotosintesis? Karena mempunyai klorofil. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah tubuhnya itu ada dua tipe atau dua jenis, yaitu golongan talus atau talupita, artinya belum dapat dibedakan akar, batang, daun. Contohnya adalah seperti golongan alga atau ganggang atau rumput laut. Kalau kalian melihat rumput laut itu kayak berupa batang-batang saja ya. Jadi mana yang akar, mana yang batang, mana yang daun itu belum bisa dibedakan. Kemudian golongan yang kedua itu adalah kormus atau kormopita, artinya tubuhnya sudah dapat dibedakan akar, batang, daun. Ya, dengan jelas ya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari tumbuhan atau plante. Kemudian plante atau tumbuhan itu dikelompokkan menjadi tiga. Ya, yang pertama adalah golongan bryophyta atau lumut. Yang kedua adalah golongan spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Yang ketiga adalah golongan pteridophyta atau golongan tumbuhan paku-pakuan. Nah, yang golongan spermatophyta itu dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu golongan gymnosperme yang berbiji terbuka dan angiosperme yang berbiji tertutup. Nah, salah satu contoh dari gymnosperme itu adalah tanaman melinjo. Oke. Kemudian kita akan untuk yang pertemuan hari ini kita hanya akan membahas golongan bryophyta atau lumut.
kita akan bahas ciri dari Bryophyta. Yang pertama adalah tubuhnya berupa peralihan atau masih peralihan dari talus ke kormus. Kemudian yang kedua, tidak mempunyai jaringan pembuluh atau tidak mempunyai jaringan pengangkut. Artinya tidak mempunyai xilem dan floem. Ingat lagi bahwa xilem itu untuk mengangkut air dan mineral, floem itu untuk mengangkut zat makanan. Jadi pengangkutan air, mineral maupun zat makanan itu belum dilakukan oleh xilem dan floem, tetapi dilakukan oleh jaringan-jaringan dasar. Kemudian yang ketiga, habitat yang itu berupa daerah lembab ataupun berair. Reproduksinya ada dua, yaitu secara vegetatif atau aseksual, itu dengan menggunakan spora, dan bisa juga menggunakan kuncup atau tunas atau gema. Kemudian yang reproduksi generatif atau seksualnya itu dengan fertilisasi, artinya ada peleburan antara sperma dan ovum. Artinya ada alat atau badan untuk menghasilkan sperma dan alat atau badan untuk menghasilkan ovum. Kemudian mempunyai metagenesis atau pergiliran keturunan, yaitu dari fase gametofit ke sporofit. Nah, gametofit ini adalah fase di mana dia harus menghasilkan gamet. Artinya dia harus menghasilkan sperma ataupun ovum atau melakukan reproduksi secara generatif. Kemudian fase sporofit adalah fase di mana tumbuhan itu menghasilkan spora. Ya, berarti dalam fase vegetatif. Nah, dari kedua fase ini, yang lebih dominan atau yang lebih lama hidup itu adalah fase gametofit. Kemudian kita akan melihat metagenesis lumut, ya. Metagenesis lumut kita lihat dari tumbuhan lumutnya, ya. Nah, tumbuhan lumut itu akan menghasilkan badan, ya, antheridium dan archegonium atau alat antheridium dan archegonium. Nah, antheridium ini akan menghasilkan sperma, spermatozoa, kemudian archegonium akan menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, sperma atau ovum itu akan ketemu jadi zigot. Nah, ini kamu lihat di sampingnya ada gambarnya, ya. Oke. Nah, di sini zigot akan tumbuh menjadi embrio, embrio kemudian akan tumbuh menjadi sporogonium. Nah, sporogonium itu ini. Jadi ini adalah tumbuhan lumutnya, kemudian ini sporogoniumnya. Nah, sporogoniumnya itu ada tangkainya, kemudian di atasnya ini adalah sporangium. Nah, sporangium ini kalau sudah tua, nah dia akan menghasilkan spora. Nah, spora nanti dia akan tumbuh menjadi protonema, ya, atau kecambah, ya, tumbuh menjadi protonema. Nah, protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Oke, tumbuhan lumut kembali lagi, nanti dia akan menghasilkan alat atau badan archegonium dan antheridium. Bersiklus kembali. Nah, ingat, jadi kalau kalian melihat tumbuhan lumut, itu berarti dalam fase gametofit. Kemudian kalau di atasnya tumbuhan lumut, itu tumbuh tangkai-tangkai seperti ini, nah itu berarti dia adalah sporofitnya. Oke. Sekarang kita akan membahas klasifikasi dari tumbuhan lumut. Ya, berdasarkan gametofit dan sporofitnya, Bryophyta dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Hepaticopsida, lumut hati, kemudian Antecerotopsida, lumut tanduk, dan yang ketiga adalah Bryopsida atau lumut daun. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah Hepaticopsida atau lumut hati. Nah, cirinya dari lumut hati ini adalah gametofit berupa talus berwarna hijau berbentuk lembaran seperti hati. Nah, kenapa dikatakan seperti hati? Perhatikan gambarnya di sini karena di setiap ujungnya dia akan pasti ada lekukan. Nah, dibayangkan bahwa lekukannya itu seperti hati atau love, ya, sehingga disebut dengan lumut hati. Kemudian sporofitnya itu terdapat pada gametofit betina sehingga tidak terlihat. Jadi dia menghasilkan spora tapi tidak kelihatan itu badannya yang mana. Oke, kemudian habitatnya berupa tanah lembab atau berair. Nah, di sini kita perhatikan, ya. Ini adalah badan atau alat untuk menghasilkan sperma, disebut dengan antheridium. Kemudian ini perhatikan perbedaannya, ya. Kalau ini lekukannya tajam, kalau ini tidak, ya. Nah, ini adalah archegonium, badan untuk menghasilkan sperma.
untuk melakukan reproduksi secara seksual atau generatif. Contoh dari Hepaticopsida itu adalah Marchantia. Ya, dia dapat digunakan sebagai obat hepatitis ya, atau obat radang hati ringan. Nah, ini kalian perhatikan dari Marchantia di sini ada kuncup-kuncupnya. Jadi dia juga bisa melakukan reproduksi secara vegetatif dengan gema atau kuncup. Kemudian yang ini adalah contoh dari Rhiziocarpus nathan. Nah, ini kebanyakan dia hidup di tempat yang berair, sementara Marchantia itu hidupnya di daerah yang lembab atau tanah yang lembab. Kemudian golongan yang kedua adalah Anthoceratopsida. Nah, gametofitnya berbentuk talus, berwarna hijau, berbentuk lembaran, tetapi tepinya rata, tidak berlekuk seperti Hepaticopsida. Kemudian sporofitnya memanjang dan tumbuh seperti tanduk. Nah, kalau tadi yang Hepaticopsida kan sporofitnya tidak kelihatan ya. Nah, kalau yang ini sporofitnya kelihatan. Nah, dia akan tumbuh seperti kapsul atau tanduk seperti ini. Karena itu disebut dengan lumut tanduk. Kemudian habitatnya di tepi sungai atau selokan, contohnya adalah Anthoceros. Nah, lihat ini adalah gametofitnya atau lembarannya, jadi tepinya biasa saja. Golongan yang ketiga adalah Bryopsida atau lumut daun. Ya, gametofit berbentuk seperti tumbuhan kecil. Nah, ini kenapa disebut dia peralihan antara talus dan kormus. Jadi kalau ini kita ambil satu lumut kemudian diperbesar, ya ada badan, akar, tapi disebutnya akar semu karena dia belum bisa dikatakan sebagai akar sehingga disebut akar semu atau rhizoid. Kemudian mempunyai daun kecil-kecil ya seperti sisik. Nah, ini kemudian dia mempunyai batang, tapi batangnya juga masih disebut dengan batang semu. Oke, ini adalah gametofitnya, ini adalah sporofitnya. Ya, oke. Kemudian habitatnya bisa di tanah yang lembab, bisa di tembok yang lembab, ataupun bisa di pohon-pohon, tetapi syaratnya memang harus di daerah yang lembab. Contohnya adalah Polytrichum. Ini adalah lumut yang suka kita lihat di lingkungan kita, ya biasanya di tanah ataupun di tembok yang basah biasanya akan tumbuh tumbuhan lumut. Nah, golongannya adalah Polytrichum. Kemudian kalau yang ini biasanya adanya di hutan, ya Sphagnum atau lumut gambut. Oke, kita akan membahas beberapa manfaat dari lumut ya. Sphagnum itu dapat menggantikan kapas dan menghasilkan parafin yang digunakan di dunia industri. Kemudian Marchantia sebagai obat radang hati ringan atau hepatitis. Kemudian lumut juga bisa digunakan sebagai pupuk kompos. Kemudian dia juga bermanfaat kepada lingkungan karena dapat menyerap air sehingga dapat mencegah kekeringan dan banjir. Oke, materi kita sampai di sini ya. Jadi hari ini kita hanya membahas tentang lumut. Kalau kalian belum paham, silahkan kalian bertanya melalui WA, baik Japri maupun ada yang ada di grup, ataupun kalian boleh tanya melalui chat yang ada di e-learning. Oke, Ibu selalu mengingatkan jaga diri dan orang di sekitarmu dengan mentaati protokol kesehatan 5M. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.